Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen pengampu metodologi penelitian. Izinkan saya, Aryudawati, untuk mempresentasikan proposal saya. Nah, di sini proposal saya yang berjudul Meningkatkan Keaktifan dan Berpikir Kritis Siswa Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi di Kelas 5 SD Negeri 015 Sungai Rukam, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kemudian penelitian saya ini latar belakang masalahnya adalah dari hasil observasi di kelas 5 SD Negeri 015 Sungai Rukam menunjukkan bahwa siswa masih pasif, kurang bertanya, kurang berpendapat, dan kurang terlibat dalam diskusi. Kemampuan berpikir kritis juga belum berkembang optimal. Terlihat dari rendahnya kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Kondisi ini disebabkan pembelajaran yang masih seragam dan berpusat pada guru, sehingga belum mengakomodasi perbedaan kemampuan minat dan gaya belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi, sebagaimana dijelaskan oleh Tomlinson, menjadi solusi karena menyesuaikan konten, proses, dan produk sesuai kebutuhan siswa. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa diferensiasi dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui penelitian tindakan kelas dipandang relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 015 Sungai Rukam. Kemudian identifikasi masalah, yaitu yang pertama keaktifan siswa dalam pembelajaran masih rendah. Kemudian kemampuan berpikir kritis belum berkembang optimal. Kemudian pembelajaran belum mengakomodasi perbedaan kemampuan dan gaya belajar, serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran belum maksimal. Nah, selanjutnya adapun batasan masalah. Penelitian dibatasi pada keaktifan belajar siswa di kelas 5, kemudian kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 5, penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada 2 siklus penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya adapun rumusan masalah dalam proposal saya yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat keaktifan siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana dampak diferensiasi terhadap keaktifan dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, mengetahui keaktifan siswa sebelum dan sesudah tindakan. Yang ketiga, mengetahui kemampuan berpikir kritis sebelum dan sesudahnya adanya tindakan. Kemudian yang keempat, menganalisis dampak pembelajaran berdiferensiasi terhadap keaktifan dan berpikir kritis. Selanjutnya adapun manfaat dari penelitian yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis yaitu menambah referensi mengenai efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian manfaat praktisnya yaitu bagi guru sebagai model pembelajaran alternatif. Kemudian bagi siswa dapat meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis. Kemudian bagi sekolah yaitu dapat mengembangkan mutu pembelajaran. Kemudian bagi peneliti sendiri yaitu sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar magister pendidikan. Nah, selanjutnya eh, di bab 2 kajian pustaka. Pada bab 2 nantinya saya itu membahas tentang keaktifan belajar, yang mana keaktifan belajar ini yaitu ada pengertian, kemudian ada indikator, kemudian faktor, cara, dan cara meningkatkan dari keaktifan belajar tersebut. Kemudian ada berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini ada membahas nanti pengertian, kemudian ada indikator dan strategi pengembangannya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian ada
penelitian terdahulu yang relevan. Nah, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu pada proposal saya, masalah keaktifan dan berpikir kritis itu masih rendah. Kemudian penyebabnya adalah pembelajaran yang seragam, tidak sesuai kebutuhan siswa. Kemudian adanya solusi, yaitu penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dampak yang diharapkan nantinya itu dapat meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis. Kemudian dalam meningkatkan tersebut menggunakan model penelitian tindakan kelas, yaitu menggunakan model dari Chemis and Taggart, yaitu yang meliputi 4 prinsip, yaitu adanya perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan dari proposal saya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian penerapan secara konsisten pada 2 siklus akan meningkatkan kedua variabel secara signifikan. Selanjutnya, masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, kemudian menggunakan model Chemis and Taggart, kemudian lokasi dari penelitian tersebut saya mengambil di SD Negeri 015 Sungai Rukam, dikarenakan saya juga merupakan salah seorang guru yang di SD tersebut. Kemudian subjek penelitiannya yaitu 18 siswa kelas 5, yaitu jumlah keseluruhannya, karena di kelas 5 tersebut ada total jumlah siswanya itu ada 18 orang siswa. Kemudian prosedur penelitian. Dalam hal ini ada 2 siklus pertama dan siklus kedua. Dalam setiap siklusnya itu ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan tindakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada observasi, observasinya meliputi keaktifan, berpikir kritis, dan proses. Yang selanjutnya itu ada refleksi dan perbaikan. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan observasi, yaitu lembar observasi keaktifan dan pelaksanaan tindakan. Kemudian ada tes. Tes yang digunakan adalah tes berpikir kritis. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi meliputi dari foto, kemudian modul ajar, kemudian ada catatan kelas. Nah, selanjutnya adalah instrumen penelitian. Dalam hal ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi keaktifan, lembar observasi keterlaksanaan diferensiasi, tes berpikir kritis, kemudian ada dokumen pendukung lainnya. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang proses pembelajaran, kemudian observasi. Kemudian ada menggunakan analisis kuantitatif sederhana, yaitu menggunakan persentase keaktifan dan nilai berpikir kritis. Kemudian ada perbandingan hasil dari prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus 2. Nah, selanjutnya untuk keabsahan data, yaitu menggunakan triangulasi. Triangulasi di sini terdiri dari menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Selanjutnya adalah kriteria keberhasilan dari penelitian ini. Nah, kebetulan di sini menyesuaikan dengan KKTP di sekolah, yaitu lebih dari 75. Itu dikatakan ketika kriteria keberhasilan penelitian. Kemudian ada keaktifan siswa itu meningkat dengan kategori berkembang sesuai harapan. Kemudian kemampuan berpikir kritis meningkat pada setiap siklus. Kemudian pelaksanaan diferensiasi itu lebih dari 80% sesuai dengan modul ajar yang digunakan. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu.